Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Dafa Fakhrozi dari kelas 10E. Saya akan membahas tugas matematika pada halaman 4, yaitu eksplorasi 1.1, sifat-sifat eksponen, dan ayo berpikir kritis. Baiklah, saya akan langsung saja memulai untuk membahas. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Baiklah, untuk soal nomor 1 yaitu lengkapilah tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus di setiap fase hingga fase ke-8. Untuk jawaban nomor 1 yaitu dengan cara dipangkatkan. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 1 sama dengan 2 pada fase penularan 1. Selanjutnya 2 pangkat 2 sama dengan 4 pada fase penularan 2. Lalu 2 pangkat 3 sama dengan 8 pada fase penularan 3. Sampai seterusnya dengan cara dipangkatkan, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16 pada fase penularan 4, 2 pangkat 5 sama dengan 32 pada fase penularan 5, 2 pangkat 6 sama dengan 64 pada fase penularan 6, 2 pangkat 7 sama dengan 128 pada fase penularan ke-7, 2 pangkat 8 sama dengan 256 pada fase penularan ke-8. Begitulah untuk jawaban nomor 1, yaitu dengan cara dipangkatkan. Baiklah, selanjutnya untuk nomor 2. Soal nomor 2 yaitu berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10. Bagaimana kalian mengetahuinya? Jawabannya yaitu sama seperti nomor 1, yaitu dengan cara dipangkatkan. Untuk nomor 1 sudah sampai pada fase penularan ke-8, dan untuk nomor 2 kita akan lanjutkan ke fase penularan 9 sampai ke fase penularan ke-10, yaitu caranya sama dengan cara dipangkatkan. 2 pangkat 9 sama dengan 512 pada fase penularan 9, 2 pangkat 10 sama dengan 1024 pada fase ke-10. Jadi jawabannya adalah 1024 orang yang tertular pada fase penularan ke-10. Cara mengetahuinya adalah setiap banyaknya jumlah orang yang tertular dipangkat 2 atau dikalikan 2. Begitulah cara saya mengetahui berapa banyak orang yang tertular pada fase ke-10. Baiklah, itu untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Soalnya adalah jika banyak fase adalah N, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jawabannya yaitu N sama dengan banyak fase yang terjadi, maka banyak orang yang tertular direpresentasikan dalam bentuk 2N, di mana N adalah banyak fase yang terjadi dan 2 adalah banyak orang yang tertular. Baiklah, itu untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Soalnya adalah bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya. Jawabannya yaitu hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus tersebut adalah untuk mendapatkan banyak orang yang tertular pada fase ke N.
Maka pola yang digunakan adalah 2N, di mana N adalah fase penularan dan 2 adalah banyaknya orang yang tertular. Baiklah itu untuk jawaban nomor 4. Selanjutnya yaitu ayo berpikir kritis. Soalnya adalah jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Jawabannya yaitu pada fase ke-1 yang tertular 2 orang, maka total yang tertular menjadi 1 tambah 2 sama dengan 3 orang. Pada fase 2 yang tertular 4 orang, maka total yang tertular menjadi 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7 orang. Dengan melihat pola tersebut, maka banyak fase 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 sama dengan 255. Sehingga 250 orang akan tertular semua pada fase ke-7. Baiklah itu untuk jawaban ayo berpikir kritis. Sekian penjelasan soal matematika tugas halaman 4 tentang eksplorasi 1.1 sifat-sifat eksponen dan ayo berpikir kritis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.